Bus Transjakarta ini lain dari bus-bus lain yang menyusuri kota Jakarta. Warna yang berbeda mengusung semangat baru Transjakarta yang bisa menjadi harapan warga Jakarta. Sayangnya warga Jakarta masih harus bersabar mendapatkan bus yang bagus. Sejauh ini Pemprov DKI Jakarta dan PT Transjakarta baru menyediakan 20 bus milik PT Transjakarta dan 1 unit sumbangan swasta dari 52 unit yang direncanakan. Kami membeli semuanya 51 unit. Sisanya akan datang pada tanggal 19 Desember. Bus ini kelas dunia tapi buatan dalam negeri. Jadi bertahap karoseri dalam negeri akan masukkan bus kepada kita. Namun peresmian bus baru itu belum menjawab kebutuhan real Transjakarta. Ada 600 unit bus seluruh armada Transjakarta, separuhnya diakui Kosasih dalam kondisi rusak. Di beberapa lokasi itu sangat menyedihkan kondisinya. Jadi di koridor 1 tahun 2012 itu kita survei ada 40 bus per jam per arah. Artinya frekuensi busnya. Jadi setiap jam itu ada 40 bus yang lewat. Itu tahun 2012. Nah, kemarin kita survei itu angkanya turun jadi 27. Dari hasil penelusuran tim MNC Media, ada lebih dari 300 unit bus besar dan sedang yang dipesan tahun 2013 tak dipakai. Alasannya berkarat dan diliputi dugaan korupsi. Fakta lain, BLU Transjakarta telah memenangkan 3 perusahaan untuk pengadaan bus baru tahun 2012. Lelang investor sekaligus operator itu memenangkan PT Biang Lala Metropolitan untuk koridor 2 dan 3, PPD untuk tambahan koridor 1, dan PT Prima Lestari untuk tambahan koridor 2 dan 3. Jika saja Pemprov DKI cermat, kebutuhan angkutan umum yang nyaman bisa segera dinikmati tahun ini juga. Dan yang terpenting adalah perawatan bus-bus baru ini juga harus diperhatikan agar tidak cepat rusak, apalagi terbakar. Tim Liputan MNC Media melaporkan. 3 orang tamu sudah hadir, Mas Sony dari Bappenas, kemudian Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota, dan yang paling penting ada ini, Babe Ridwan Saidi. Apa kabar, Be? Baik. Baik. Babe baru ulang tahun Jakarta ya? Katanya, tapi saya nggak percaya kalau 22 Juli itu hari ulang tahun Jakarta. Oh iya, saya ingat banget, saya dulu pernah wawancara Babe, dan Babe bilang, Babe tidak meyakini 22 Juni soal hari lahirnya kota Jakarta. Tidak. Saya boleh review dikit aja nggak, Be? Menurut Babe sebenarnya apa yang terjadi di tanggal 22 Juni yang dianggap sebagai hari kelahiran? Iya, tanggal 22 Juni itu terjadi pelabuhan kami yang kami kelola. Di sini power system yang ada Kertajaya namanya, ada Patihnya Mundari. Di bawah pemilikan Pakuan itu diserang oleh orang Gujarat. 3.000 rumah kami dibakar, dibunuh, patihnya dibunuh, disiksa, jenazahnya juga sah bandar dibunuh dan disiksa. Jadi apa dasarnya ini jadi tanggal ulang tahun? Ini penderitaan kami pada waktu itu. Jadi 22 Juni sesungguhnya menurut Babe secara sejarah justru malah penderitaan. Penderitaan kami. Yang nggak layak, sebenarnya sebuah penghinaan untuk native people menentukan 22 Juni sebagai HUT Jakarta. Kita kebetulan nggak bahas itu, tapi terima kasih Be sudah memberikan pencerahan penting buat kita di malam hari ini. Saya jadi ingat, saya pernah diceramahin Babe itu kira-kira 4 tahunan lalu ya, Be ya, saya tanya itu. Be, kita soal Jakarta, kita bicara soal hal yang mari kita kerucutkan karena banyak banget kalau dibilang masalah ya, Be ya. Transportasi, diantaranya soal kemacetannya, banjir sama kemiskinan. Mari kita soal transportasi. Tadi kita lihat tayangan soal bus Transjakarta. Sebelumnya kita bahas soal Gojek sama Uber. Tanggapan Babe deh soal transportasi dan perkembangannya termasuk si Uber yang ilegal itu, Be. Iya, sekarang ini kan high tech communication ini mengakhiri peran negara. Jadi kawan-kawan kita yang bertiga itu menangisi masa peran dia yang akan segera menjadi masa lalu. Karena Uber itu adalah perjanjian perdata, nggak bisa dimasuki oleh negara. Juga Gojek itu perjanjian perdata, negara nggak bisa masuk, suka sama suka kok yang dilakukan. Ya kalau ada pelanggaran lain, jadi nggak bisa. Tapi kok dianggap Uber ilegal, kenapa? Menghina negara, pajaknya masuk ke duit negara sono, itu Amerika. Yang saya katakan, berakhir peran negara ketika high tech communication ini mengambil peran yang luas sekali sampai kepada wilayah perdata sekarang ini. Jadi kita lihat sekarang kuliner juga jatuh, warungnya yang jatuh, tapi kebutuhan orang akan kuliner tetap melalui online. Ya itu. Jadi apa itu nggak bisa.
Jadi oleh karena itu ada batas-batas negara untuk mencampuri urusan pribadi orang. Menurut Babe itu sah-sah aja? Sah saja, seperti saya Tina mau pergi anaknya diantar, lalu mempercayakan taksi itu pakai gazet, ya kan? Ownernya jelas, ininya jelas, saya percaya itu, ya pakai itu. Ya kan, mau dibilang taksi, ya silakan, tapi itu kan bukan taksi. Orang itu punya mobil, saya bayar jasanya kan. Meminjamkan mobil. Dan sekarang ini terjadi ketika industri otomotif hancur-hancuran seperti sekarang, orang-orang kaya juga pengkor, jadi dia punya mobil itu banyak yang dirental. Nah, rental kagak laku. Jadi akhirnya menjadi Uber. Uber kan jenis mobil yang dipakai rupa-rupa, bisa Innova, bisa apapun kan. Jadi ini yang berjalan. Dan memang dari segi penerimaan negara anjlok. Makanya saya bilang, 3 kawan kita tadi menangisi peran dia yang akan segera menjadi masa lalu. Kita tidak bisa kita memasuki modernisasi itu harus diterima. Kecuali kita menolak high tech communication dari awal. Kita melakukan proteksi gitu ya. Saya ke Mas Triyono Yoga dulu. Mas punya pendapat beda nggak sama Babe? Atau misalnya ada usulan bagaimana, sekali lagi kaitan sama transportasi dulu ya. Bagaimana mengurai kemacetan dan masalah infrastruktur dengan cara-cara yang breakthrough atau ada terobosan, karena menurut konsumen Gojek itu terobosan, menurut konsumen Uber itu terobosan gitu. Silakan Mas Irwan. Ya, kalau kita lihat dari situ, ini sebenarnya masa transisi sebenarnya, tapi dengan hadirnya Uber dan Gojek ini, salah satu penyebab munculnya tersebut adalah kegagalan percepatan pembangunan transportasi massal. Jadi kita sebenarnya sudah punya pola makro pembangunan transportasi massal yang terpadu yang tahun 2007, yang kita harapkan tahun 2017 sudah terwujud. Nah, apa itu? Ada 4 sebenarnya yang sudah direncanakan. Yang pertama yaitu MRT, Mass Rapid Transit, ini kan masih dalam posisi sedang pembangunan kan. Yang kedua adalah Light Rapid Transit yang sekarang ini sedang dijajaki 8 rute. Yang sebenarnya tadinya yang Mbak Tina masih lihat tiang-tiangnya yang masih ada di Kuningan ini, ya kan? Yang tadinya monorail kemudian berhenti. Kemudian direncanakan. Itu zamannya masih Gubernur Fauzi Bowo ya? Ya betul. Nah, akhirnya berhenti kan. Kemudian sekarang usulan terbaru kita dengar ada kereta ringan yang diajukan oleh Adikarya ya. Itu yang baru kemarin ini juga kita lihat. Yang ketiga adalah bis rapid transit sebenarnya, BRT atau yang kita kenal bis Transjakarta. Dari 15 koridor tinggal 3 koridor yang sedang dalam tahap pembangunan, dan yang keempat itu sebenarnya waterway. Nah, dari 4 ini memang waterway kayaknya saya nggak terlalu yakin itu bisa jadi transportasi. Itu zamannya Bang Yos masih deh kayaknya. Betul. Jadi dari 4 ini yang kita amati, yang bisa kita katakan cukup berjalan kan baru BRT atau bis Transjakarta. Praktis yang 3 ini bisa kita katakan belum berjalan ya. Dan 2 catatan saya adalah untuk waterway sama LRT ini bisa dikatakan gagal total karena belum terwujud sama sekali. Dan itu 2 kali ya, 2 kali diuji cobakan, 2 kali mengalami kegagalan sebenarnya. Nah, akibat tadi pembangunan transportasi massal kita yang tidak berjalan mulus tadi, akhirnya masyarakat kita ini menjadi SDM, yaitu selamatkan diri masing-masing. Nah, di tengah kemacetan lalu lintas yang semakin parah, lahirlah tadi permintaan supply sama demand-nya. Orang dengan cara bagaimana dapat ke tempat tujuan dengan cepat. Nah, kehadiran Uber dan Gojek itulah yang menutupi celah-celah tadi sebenarnya. Apalagi sekarang udah semua tuh bersmartphone ya. Babe aja pakai smartphone, apalagi kita yang muda kalau nggak pakai malu. Mas Sony, gimana pemerintah pusat melihat kondisi sesaknya Jakarta dengan salah satu masalah soal transportasi? Iya, jadi sebetulnya dalam rencana kerja pemerintah 2016 itu temanya adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Salah satu dari 5 komponen infrastruktur yang didorong untuk dipercepat pembangunannya adalah pembangunan infrastruktur perkotaan, terutama di kota-kota besar, karena memang selalu menjadi masalah ya, infrastruktur terutama jalan transportasi itu bukan hanya jalan ya, karena infrastruktur angkutannya juga menjadi infrastruktur. Yang jadi masalah adalah di kota, transportasi itu seperti urat nadi kan. Ketika urat nadi kita mengalami gangguan, tentu tubuh kita mengalami sakit-sakit seperti itu. Banget. Makanya, sakit ya. Apalagi kalau gangguan darah ya, tadi urat nadinya udah luar biasa ya, bisa bikin stroke ya. Akhirnya daya saing kota kita juga berantakan. Makanya pemerintah mencoba mempercepat pembangunan infrastruktur. Hanya saja kelemahan dan kesulitan ke depan adalah dalam hal pembebasan lahan. Karena infrastruktur transportasi kita dengan sekarang ini kira-kira hanya sekitar 7% dari luas wilayah Jakarta yang digunakan untuk
jalan ya sebagai Hanya contoh. 7% Sekitar 7%. digunakan untuk jalan. Iya. Idealnya untuk kota dengan penduduk 10 juta dengan komuternya itu harusnya Macam-macam ya. berapa persen? Beberapa kota tuh bisa sampai 30%, beberapa kota bisa sampai 20% di negara-negara maju. Atau minimal agak lumayan tuh Jakarta kalau berapa persen menurut Mas Wani? Ya di atas 15% lah minimal. Ih jauh banget, jauh kalah banget baru separuhnya. Tapi kalah. seperti Tokyo pinter dia menyiasati, jadi berjenjang ya. Jadi sekali pembebasan digunakan apa namanya Bertingkat-tingkat. secara vertikal penggunaan. Kita masih akan lanjutkan. Tadi baru soal transportasi. Segmen berikutnya kami janjikan kepada Anda untuk menunjukkan hasil telepolling MNC Research soal tanggapan masyarakat. Apakah Jakarta itu masih dianggap sebagai kekuatan politik? Apakah Jakarta itu dianggap sebagai kota yang paling multikultur? Apakah dianggap yang paling agamis atau terpelajar? Termasuk apakah layak disebut sebagai kekuatan bisnis terhebat di Indonesia? Sesaat lagi tetap bersama dengan kami. Menariknya ini.